Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari persekusi yang dialami oleh warga Sumatera Selatan Palembang. Kenapa warga ini dipersekusi? Penyebabnya tertulis dalam kalimat pernyataan bermaterai dari warga itu. Salah satu diantaranya tidak akan ikut-ikut lagi PWI-LS. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan fobia PWI-LS, ketakutan terhadap PWI-LS. Maka dia mengatakan, saya bukan anggota PWI-LS, kemudian saya tidak akan membagikan postingan-postingan PWI-LS. Desak-desaknya suaranya, biar dengar ini nah di video. Surat pernyataan saya yang bertentangan di bawah ini, Pandu Saputra, 37 tahun, wira swasta, Jelebak Murni, nomor 1140209 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, dengan ini menyatakan bahwa 1. Saya bukan anggota PWI Persatuan Wirausaha Indonesia. 2. Saya tidak mengikuti kegiatan PWI. 3. Saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. 4. Saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Jadi kehadiran PWI-LS ini sudah sangat menakutkan. Dilihat dari sisi positifnya, sangat menakutkan itu bagi Ba'alwi. Karena apa? Karena jika terus membesar, maka PWI-LS ini bisa jadi ancaman. Bahkan bisa membubarkan setiap pengajian Ba'alwi. Terbukti di Pemalang pun yang Habibnya sudah sangat kuat, sangat garang, tetap PWI-LS tidak takut. Maka di daerah-daerah kata menakutkan ini dalam arti positif, takutnya membesar, itu kemudian dihambat. Kemudian menakutkan yang kedua adalah karena akibat framing, propaganda. PWI-LS itu PKI, PWI itu pemecah belah umat, PWI itu orang-orang perusuh, orang-orang yang membubarkan pengajian. Ini juga berbahaya dalam arti negatif. Sehingga akibat dari hasutan ini, orang-orang di daerah kemudian menganggap PWI itu seperti PKI. Betul-betul seperti PKI. Yang harus diuber, diganyang habis oleh warga, dikejar habis-habisan, tidak boleh ada orang ikut PWI, LS. Itulah dahsyatnya sebuah framing, sebuah propaganda atau fitnah dari Ba'alwi yang terus-menerus menyebutkan PWI, LS itu PKI. Dulu Banser Ansor itu juga diteriaki PKI. Sekarang PWI-LS diteriaki PKI. Itulah senjata mereka. Kembali lagi tadi kepada persekusi yang dialami warga Sumatera Selatan Palembang oleh masyarakat yang tidak suka dengan PWI. Itu jelas-jelas semuanya karena hasutan. Karena misinformasi, karena kesalahan. Jadi asumsi kita adalah bahwa masyarakat sudah termakan hasutan, termakan provokasi, termakan framingan bahwa PWI-LS itu neo-PKI. Sehingga orang-orang yang mendukung PWI-LS, aktif di PWI-LS, membagikan postingan-postingan PWI-LS, itu serta-merta akan digeruduk, akan dipersekusi, akan dilarang habis atau dianiaya bahkan. Ini tentu saja salah kaprah ya.
salah sasaran. Akibat apa? Akibat dari hasutan. Kemungkinan yang mempersekusi mereka adalah para mukibin tadi itu, yang menghasut, yang kena hasut, atau yang memang menargetkan PWLS hancur atau binasa di daerah itu. Masya Allah, ini kan berbahaya. Karena basisnya adalah fitnahan, basisnya adalah propaganda, maka semua yang diucapkan atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan itu tidak mendasar dan melanggar hukum. Masa orang tidak boleh ikut PWI, tidak boleh memposting kegiatan-kegiatan PWI, kemudian dianggap melanggar agama, memposting atau mendukung PWI, melanggar negara. Ini kan semuanya salah, berdasarkan asumsi dan hasutan dari pihak lain. Pada kenyataan yang benarnya adalah bahwa PWI-LS itu organisasi legal, sah, terdaftar di Kemhumkam, dan mempunyai visi misi menyelamatkan NKRI, menyelamatkan ajaran agama Islam dari penyelewengan Ba'alwi, menyelamatkan marwah Nabi Muhammad SAW dari digunakan oleh Ba'alwi dengan klaimnya sebagai keturunan Nabi, sebagai alat untuk menguasai pribumi, memobilisasi massa, merekrut jamaah, dan menghegemoni mereka, mengatur mereka supaya tunduk. Ini yang diperjuangkan oleh PWI-LS. Maka inilah tujuan-tujuan yang mulia, yang sesuai dengan kehendak negara, yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang waras, yang tidak mau diperbudak oleh sistem kasta berdasarkan keturunan Nabi, privilege. Ada warga istimewa, ada warga biasa, ada kasta tinggi, ada kasta rendah. Ini tentu saja diskriminatif dan rasis. Inilah yang diperjuangkan PWI-LS. Tetapi dalam kasus di Palembang ini semuanya tidak mendasar. Pernyataan-pernyataan pun semua salah jalan, salah jalur, tidak mendasar. Masa tidak boleh ikut PWI? Masa tidak boleh memposting kegiatan PWI? Masa memposting kegiatan PWI dianggap menyalahi agama, dianggap menyalahi negara? Ini kan semua hasil hasutan, hasil propaganda. Dan anehnya, itu di situ berdiri aparat. Baik itu TNI maupun Polri. Mereka pun tidak paham, tidak bisa melakukan pembelaan, tidak tahu PWI-LS. Atau mungkin mereka juga takut karena banyak warga yang terhasut tadi, takut dengan keselamatan diri mereka. Makanya ya ikut arus saja, ikut yang ada saja daripada babak belur oleh warga, mungkin begitu. Tetapi tugas negara yang dipikulkan ke pundaknya ya ditaruh dulu demi keamanan diri lah begitu, cari aman. Tetapi kalau aparat ini cukup cerdas, cukup banyak informasi tentang PWI-LS, maka dia bisa menjembatani, bisa menjelaskan bahwa tuntutan seperti ini tidak masuk akal. Dan bisa memediasi supaya secara kekeluargaan, tidak pernyataan dalam tekanan seperti itu. Itu yang menjadi sorotan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ini perbuatan melanggar undang-undang. Melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan lain-lain dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang. Dan seharusnya yang bisa menjelaskan ini adalah aparat negara sebagai kepanjangan tangan daripada negara Republik Indonesia, pelindung atau penjaga daripada undang-undang. Tetapi aparatnya mboh, wallahu alam, kenapa? Menang wae. Malah cuma jadi penonton. Tentu saja ini harus segera ditindak, harus ada perwakilan dari PWI-LS menjelaskan dan bahkan mencabut surat pernyataan itu dan melindungi warga tersebut dari intimidasi, dari tekanan-tekanan yang tidak mendasar. Kasihan, hak asasi manusianya dilanggar oleh warga negara lainnya. Dan warga yang meminta pernyataan itu pun sebenarnya ya harus diproses, harus ditindak karena sudah melanggar undang-undang. Begitu kira-kira. Jadi PWI-LS harus punya tindakan atau paling tidak menyurati atau mengundang si warga tersebut untuk menjelaskan duduk persoalannya dan memediasi kembali, memediasi ulang.
Begitu seharusnya. Mudah-mudahan ada dari PWLS baik dari daerah maupun pusat yang bisa mengundang warga ini atau bisa datang ke lokasi dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini di daerah-daerah lain. Dan daerah-daerah lain pun harus waspada. Ketika masyarakat sudah terkena oleh hasutan, oleh framing, propaganda dari Ba'alwi tentang PWLS ini, harus segera turun tangan dan menjelaskan. PWLS bukan PKI. PWLS bukan perusuh. PWLS bukan pelanggar agama. Tidak sama sekali. Ini hanya hasutan-hasutan saja. Bahkan kemudian mensosialisasikan PWLS hingga ke pelosok-pelosok dan menyadarkan warga yang terhasut tadi. Begitu kira-kira seharusnya yang dilakukan oleh PWLS di daerah-daerah lain untuk meminimalisir adanya persekusi yang tidak mendasar ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.